Walaupun kemarin beliau juga sudah tercatat sebagai kader PDI Perjuangan, sebelum beliau juga dicabut ya, ditarik kartu tanda anggotanya, kami juga sudah berkomunikasi dan sudah menetapkan beliau sebagai bakal calon gubernur atau bakal calon wali kota di Sumatera Utara dan Medan. Berarti dia akan jadi kader Golkar ya Pak ya? Tergantung Pak Bobi. Waduh, setelah Gibran jadi cawapres, kini Golkar rayu Bobi jadi gubernur. Ternyata sosok ini yang curi kader PDIP. Kalau Mas Bobi keluarganya itu banyak yang di Golkar. Tapi kalau Mas Bobinya kita serahkan ke Mas Bobi. Berarti kalau untuk Gibran sendiri kapan diumumkan? Mas Gibran kapan? Iya Pak. Apa? Gibran sendiri Mas kapan? Gibran. Kapan Pak? Kemarin Bapak bilang Akan indah pada waktunya. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Partai Golkar telah mengumumkan sejumlah nama yang akan diusulkan menjadi calon kepala daerah pada pemilu 2024. Salah satunya nama Wali Kota Medan Bobi Nasution yang sudah diberi 2 surat tugas untuk diusulkan sebagai Cagup Sumatera Utara dan Wali Kota Medan. Terkait status Bobi yang masih kader PDIP, Doli menyebut awalnya yang mengusung Bobi adalah Golkar di Sumut. Menurutnya, komunikasi juga sudah dilakukan oleh Golkar kepada Bobi. Doli mengatakan komunikasi Golkar juga telah dilakukan sebelum Bobi dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai kader oleh DPC PDIP Sumut. Namun terkait keanggotaan partai, dirinya menyerahkan kepada Bobi. Ia menyebut bahwa sosok yang diusulkan oleh Golkar di setiap daerah masih terdapat banyak nama. Nama-nama yang ada akan dinilai dan dievaluasi bersama. Bisa jadi, partai berlambang pohon beringin itu merupakan dalang di balik gaduhnya antara PDIP dan keluarga Jokowi. Pertama, Gibran. Ketum Golkar Erlangga Hartarto mengatakan Golkar resmi mengusung Gibran sebagai bacawa pres Prabowo. Hal itu berdasarkan keputusan Rapimnas Golkar yang digelar Sabtu 21 Oktober silam. Gibran kemudian menerima surat keputusan Rapimnas yang berisikan penunjukannya sebagai bacawa pres. Usai menerima surat keputusan Rapimnas, Gibran mengapresiasi hasil tersebut. Yang kedua, Bobi Nasution, Golkar memberikan surat dukungan sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara kepada Bobi. Selain itu, Bobi juga diberikan surat tugas sebagai bakal calon wali kota Medan di periode berikutnya. Ini semua dilakukan agar mendapatkan limpahan suara dari pendukung Jokowi. Sebenarnya ada banyak yang menuduh siapapun yang mengkritik Gibran sebagai kelompok sakit hati. Gagal move on, kelojotan takut Ganjar kalah. Ayolah, come on, pakai logika. Kenapa putusan MK diloloskan dan Gibran seolah menyambut? Kenapa Gibran tidak dari dulu mengatakan tidak saat ditanya mau nggak jadi cawapres? Kenapa abu-abu dan menggantung sampai sekarang? Ya jelas karena main dua kaki, ragu dan sedang bimbang. Kalau sedari awal bilang tidak, kita tidak akan melihat informasi simpang siur seperti sekarang. Di saat Golkar mengusung Gibran, coba renungkan apakah ada penolakan keras dari Gibran. Gibran malah seolah menikmati. Kalau tegas seharusnya bilang tidak atau konferensi pers. 100% bilang tidak dan semua selesai. Apakah masih mau denial? Kalau ada yang masih mau membela mungkin ini beda pendapat. Tapi pikiran soal putusan MK, apakah cuma kebetulan? Apakah gugatan yang jumlahnya belasan dari segala kriteria itu cuma kebetulan? Apakah mau bilang Gibran cuma menyambut peluang? Really? Biar bagaimanapun tetap akan ada yang memaklumi apa yang dilakukan Gibran. Begitulah politik. Hanya saja kalau bicara soal kepantasan, apakah pantas? Sama seperti MK loloskan gugatan. Itu putusan mereka dan bersifat mengikat. Tapi kalau bicara soal malu, apakah MK tidak malu membuat keputusan itu? Dalam politik itu ibarat gunung dengan salju di puncak. Kebanyakan orang hanya tahu dan melihat salju yang tidak seberapa. Justru yang terjadi di balik layar besarnya seperti gunung yang tidak tertutup salju. Banyak yang tidak paham, tapi ya sudahlah, anggap saja ini beda pendapat. Kadang ada beberapa info yang harus ditahan dan tidak perlu diumbar meski resikonya terjadi perdebatan pendapat. Bagaimana menurut Anda? Banyak yang katakan seolah saya ini bodoh, kok mau bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di bawah Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya katakan bukan seperti itu. Banyak juga partai, mungkin ada orang-orang yang mengatakan seolah-olah mereka paling bersih, paling bisa membangun negeri ini. Semua partai-partai lama tidak memungkinkan. Saya katakan secara jujur, walaupun saya bukan siapa-siapa lagi, tidak ada lagi karir di politik, tidak bisa jadi apa-apa lagi. Mari kita berjuang bersama, menghasilkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menguasai 30% kursi di DPR RI dan di seluruh Indonesia.
sehingga kita bisa sama-sama membangun. Bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa. Ini untuk anak cucu kita, untuk negeri kita. Panas dingin hubungan keluarga Jokowi dengan PDIP. Ahok langsung turun tangan bela PDIP. Elektabilitasnya tetap melejit. Kenapa beliau bisa pilih Ganjar? Kenapa bisa pilih saya maju ke DKI? Tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya, maksudnya DPR. Kan DPR kan boleh ngerti nih, pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bobi Nasution, Wali Kota Medan, diberhentikan sebagai anggota PDIP. Pemberhentian Bobi Nasution sebagai kader PDIP menjadi drama terbaru panas dingin hubungan keluarga Jokowi dengan partai berlambang banteng itu. Merujuk surat Dewan Pengurus Cabang DPC PDIP Kota Medan, keputusan memberhentikan Bobi didasarkan pada dukungan yang diberikan menantu Presiden Jokowi itu kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Merujuk surat PDIP yang tersebar di kalangan jurnalis, surat pemberhentian itu dikeluarkan 10 November lalu. Di surat tersebut, Bobi dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai. Kepada detik.com, Bobi menyatakan baru menerima surat itu pada Senin 14 November. Bobi juga mengucapkan terima kasih kepada PDIP karena telah mendukungnya dalam pemilihan wali kota Medan. Meski DPC PDIP Kota Medan telah mengeluarkan surat pemberhentian, Dewan Pengurus Pusat PDIP menyebut pemecatan Bobi sebagai kader belum final. Hal itu dikatakan petinggi PDIP Jarod Saiful Hidayat. Dalam tahapan Pilpres 2024, Bobi diketahui memimpin barisan pengusaha pejuang yang memobilisasi dukungan untuk Prabowo Gibran. Ia hadir dalam acara resmi kelompok itu di Jakarta 8 November lalu. Ini akan menjadi kerenggangan antara PDIP dengan keluarga Jokowi. Pengamat politik BRIN sekaligus dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia, Firman Nur, menilai renggangnya hubungan antara keluarga Jokowi dengan PDIP sudah lama terlihat indikasinya. Bahkan itu tampak dari keputusan Jokowi sebagai presiden yang mempercayakan urusan pengelolaan pemerintahan bukan kepada PDIP, tapi pada pejabat seperti Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan kader Golkar. Kurang harmonisnya hubungan Jokowi dengan PDIP selama 2 periode disebabkan oleh perbedaan sikap yang dimiliki Jokowi dan partai pengusungnya tersebut. Dari pandangan Megawati, menurut Firman, Jokowi dipandang sebagai petugas partai yang seharusnya mengedepankan kepentingan partainya, sementara Jokowi tidak sepenuhnya sepakat. Ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi cawapres Prabowo dan melepas statusnya sebagai kader PDIP, menurut Firman hal tersebut secara simbolis sudah semakin menunjukkan jika tidak ada hubungan baik antara keluarga Jokowi dengan PDIP. Meskipun begitu, kualitas PDIP tidak bisa diragukan. Bahkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok sampai memberikan pembelaan kepada PDIP. Ahok mengatakan saat ini tidak ada parpol yang beres kecuali PDIP. Maka dari itu ia memutuskan bergabung dengan PDIP. Ahok juga mengatakan keputusannya bergabung dengan PDIP karena persoalan ideologi. Karena bicara tentang bagaimana Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, PDIP yang paling tepat. Itulah mengapa PDIP sampai sekarang masih menjadi partai besar, karena yang mereka rawat adalah ideologi bangsa. Bahkan elektabilitas PDIP masih menempati posisi teratas. Hal itu menurut hasil survei Carta Politika Indonesia terbaru. Bagi saya, PDIP merupakan partai yang telah banyak makan asam garam. PDIP terbentuk dari masa-masa represi yang panjang di masa Orde Baru. Komitmennya terhadap 4 pilar bangsa, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI telah teruji. Bahkan ketika menjadi oposisi, komitmen tersebut tidak digadaikan. Bukan sekedar yang penting berlawanan sampai-sampai akal sehat dan nilai-nilai kebangsaan secara umum juga ikut dilawan. Bahkan, konsistensi PDIP di dalam mewujudkan nilai-nilai Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berpribadi dalam kebudayaan masih terus terasa melalui keberadaan partai berlambang banteng moncong putih itu. Bagaimana menurut Anda?